Kan bagaimana jika manusia yang seharusnya jadi raja dan harta itu hanya budak, tapi kemudian si budak ini menjadi raja dan rajanya malah seseorang yang membaiat seorang pemimpin hanya karena ingin dapat dunia. Kalau dia dapat dunia, dia bersuka. Dan dunia itu seperti penjara bagi orang beriman. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis-hadis berkaitan dengan adab sampai pada hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban atau orang yang membantu saudaranya sesama mukmin untuk menghadapi kesusahannya di dunia. Barang siapa yang membantu saudaranya sesama mukmin dalam menyelesaikan urusan-urusannya atau meringankan beban penderitaan orang beriman di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka karena membantu orang beriman di dunia, meringankan bebannya, menghilangkan kesusahannya, maka Allah pun akan membantunya menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di hari kiamat ini kita atau bahkan semua orang sangat membutuhkan pertolongan karena berat dan ngerinya hari kiamat itu. Sehingga masyarakat muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW memberikan jalan kepada kita bahwa kesusahan kita nanti di akhirat akan dihilangkan oleh Allah jika ketika kita di dunia ini juga menghilangkan kesusahan sesama mukmin, membantu sesama kita yang dilanda buka, membantu sesama kita yang sedang ditimpa kesengsaraan sehingga hilang kesengsaraannya, hilang kesusahannya. Maka di akhirat kesusahan yang kita hadapi juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa memberi kemudahan pada orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang itu. Ini malah disebutkan dua, di dunianya dan akhiratnya.
Masyaallah muslimin rahimahullah, hadis tentang yassara ala mu'sirin, memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Hadis ini dikaitkan dengan firman Allah di surah Al-Baqarah tentang orang yang kesulitan untuk menepati waktu membayar utang. Wa in kanu dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi usrah, kesulitan yang dimaksud dari memberikan kemudian kepada orang yang sedang kesulitan, maka hadis ini dijadikan, jika dikaitkan kesulitan itu sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah, adalah orang yang memiliki kesulitan untuk membayar utang tepat pada waktunya. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang sedang memiliki usrah, dia kesulitan untuk mengembalikan hutangnya tepat waktu, fanadhiratun ila maisarah, maka beri kemudahan baginya. Bagaimana caranya? Beri tangguh sampai dia mampu. Maka ini yassara ala mu'sir, memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan. Beberapa waktu yang lalu di subuh kita bahas di Sahih Targhib wa Tarhib, barang siapa yang memiliki hutang dan di hatinya ada niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantunya, membuat jalan baginya mendapat rezeki untuk bisa melunasinya. Dan barang siapa yang berhutang dan tidak ada niat untuk membayarnya, maka di akhirat Allah bertemu orang ini sebagai pencuri. Jadi orang yang berhutang dan memang ketika berhutang tidak punya niat untuk membayarnya, maka dia disamakan dengan sarik, disamakan dengan pencuri. Maka di dalam hadis ini, sekali lagi kita mengulang, bukan kemudian karena dalam awal-awal hadis di Sahih Targhib wa Tarhib itu jangan menyempitkan hidup. Menyempitkan hidup itu dengan berhutang. Tapi bukan berarti berhutang itu sesuatu yang tidak boleh, karena Nabi pun pernah berhutang. Cuma hutang ini memang karena sesuatu yang harus dan memang betul-betul ada niat untuk membayarnya. Maka hadis ini kemudian, barang siapa yang memberi kemudahan pada orang yang sedang kesulitan, khususnya kesulitan untuk tepat waktu, maka orang yang memberikan kemudahan itu, yassarallahu alaihi, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, waman satara musliman, barang siapa yang menutupi muslim, menutupi aibnya, ya, menjaga kehormatan sesama muslim itu wajib. Jadi kalau kita mendengar ada seseorang dijatuhkan kehormatannya, dibuka aibnya, maka kita harus segera menghentikannya. Bukan malah kita ikut menyebarkannya, apalagi ikut nambah-nambahi sehingga semakin parah. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menutupi, Allah pun akan menutupinya di dunia wal akhirah. Maka dari lain mengatakan, jangan kalian mencari-cari aib sesama muslim. Barang siapa suka mencari-cari aib sesama muslim, maka Allah akan membongkar aibnya meskipun dia sembunyi dalam rumahnya. Kemudian yang keempat, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi.
dan Allah akan tetap selalu menolong hambanya selama seorang hamba masih menolong saudaranya. Karena istilah al-jaza'u min jinsil amal, pahala atau balasan itu sesuai dengan amalan. Orang yang suka menolong, dia akan mendapatkan pertolongan. Orang yang menutupi orang lain, Allah pun menutupi aibnya. Orang yang mempermudah urusan orang, Allah pun akan mempermudah urusannya. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Dan hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ini rahmat Allah. Betapa Allah maha luas rahmatnya, sampai-sampai orang yang menunjukkan kebaikan, dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini makanya biasanya kalau di pengumuman Pak tinggi apa itu, kalau kasih pengumuman biasanya di bawah tulisannya begitu ya, ikutilah kajian ini, terus di bawah tulisannya barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti apa pelakunya. Jadi ngomongkan nanti ada pengajian, dia mendapatkan pahala seberapa pahalanya? Sebanyak ya datang. Terus yang ngomongkan tidak hadir, kenapa tidak hadir? Sudah dapat pahala sama dengan yang hadir. Ya tidak bisa dijadikan dasar seperti itu. Tapi memang orang yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan saja. Soalnya masyarakat muslimin rahimahullah, dan banyak hadis-hadis semisal dengan ini, sama dengan orang yang menunjukkan di sana ada kebaikan, lalu orang ini menuju ke tempat yang kita tunjukkan, maka menunjukkan saja sudah mendapatkan pahala kebaikan seperti kebaikan orang yang melakukan itu. Dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala maha luas. Dan masyarakat muslimin rahimahullah, dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ista'adakum billah fa'idhuh, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu, jadi dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah dari, maka lindungilah dia. Kenapa? Karena dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, jangan ganggu dia. Dia telah meminta perlindungan dengan menggunakan nama Allah. Kemudian man sa'alakum billah fa'fu, kalau ada orang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka beri. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, maka berilah. Tentu sesuai dengan kemampuan yang bisa kita berikan. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, dua perintah ini, memberi perlindungan dan memberi pemberian kepada orang yang minta perlindungan atau meminta sesuatu dengan nama Allah, karena ini merupakan pengagungan kepada nama yang disebut. Jadi ini mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ata ilaikum ma'rufa, dan barang siapa yang memberimu kebaikan atau orang yang datang kepadamu dengan membawa kebaikan, fakafi'u, ya balas. Orang mengucapkan salam, ya
balas. Satu orang mengucapkan salam itu satu kebaikan, maka balaslah salamnya. Orang datang kepadamu dengan buat kebaikan, maka balaslah kebaikan itu. Kalau perlu balasan baik itu yang lebih baik. Maka dalam Al-Quran misalnya tentang salam, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, jika kalian mendapatkan ucapan salam, fahayyu, maka jawab salam itu bi ahsana, dengan yang lebih baik, aurutulah, minimal balasannya sama. Tapi ini sudah biasa ya di tempat kita. Misalnya ada orang karena punya rezeki atau rumahnya ketempatan acara apa, orang itu kemudian datang ke rumah kita bawa makanan. Mungkin ketika kita punya, kita pun membalas, memberi dia sesuatu sebagai balasan baik dari kebaikan yang telah dia lakukan. Maknanya jelas bahwa hendaklah kebaikan yang dilakukan orang kepadamu, kamu balas pula dengan kebaikan, apalagi jika bisa kebaikan itu dibalas dengan kebaikan yang lebih lagi, yang lebih baik. Rasulullah SAW ketika ada seorang memberikan sesuatu kepada beliau, beliau selalu segera memberikan sesuatu sebagai balasan kebaikan dari orang yang memberi itu. Termasuk dalam hadis ini, tahabu, salinglah kalian memberi hadiah. Ada orang memberikan hadiah makanan, kita balas dia dengan hadiah makanan, tahabu. Dengan begitu kalian akan saling mencintai. Kalau kemudian ada orang berbuat baik kepada kita dan kita tidak bisa membalas kebaikannya, bagaimana? Fa illam tajidu, jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu, yang paling tidak doakanlah orang yang berbuat baik itu dengan doa-doa yang baik. Fad'u lahu, doakan dia. Orang pada kita tidak punya sesuatu untuk balas kebaikannya, doakan dengan doa yang baik. Masalah muslimin rahimahullah, pada bagian berikutnya tentang zuhud, sudah pernah kita bahas di majelis ini tentang zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Karena Imam Ahmad, dia pernah ditanya apakah seseorang yang punya harta berlimpah bisa disebut sebagai orang yang memiliki sifat zuhud. Dia mengatakan iya, bisa saja, kalau dia tidak terlalu bergembira dengan tambahan dan tidak terlalu bersedih ketika hilang apa yang dimiliki. Dapat kabar alhamdulillah, hilang pun tidak masalah. Artinya orang-orang yang ketika memiliki dunia itu tetap sebagai budaknya. Bukan orang yang memiliki dunia lalu orang ini menjadi budak dari dunianya. Bayangkan apa yang terjadi jika budak akhirnya sudah dianggap tuan. Dunia harta benda itu budak. Lalu bagaimana jika budak sudah menjadi tuan, lalu manusianya menjadi budak dari hartanya? Zuhud itu bukan tidak memiliki apa-apa, bukan berpakaian lusuh, bukan berpakaian kotor lalu. Zuhud itu mengutamakan akhirat, menggunakan nikmat dunia untuk mendapatkan akhirat. Itu sudah kita bahas secara rinci pada beberapa pertemuan yang lalu tentang zuhud. Dan ada bab zuhud ini dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini hadis sudah pernah juga sudah kita bahas. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu jelas. Tetapi wa bainahuma mushtabihat. Di antara halal dan haram itu ada hal-hal yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Tapi ini tidak banyak, karena kebanyakan hal itu sudah jelas halal dan haramnya. Ini halal, ini haram, itu jelas. Tapi ada beberapa dalam jumlah yang tidak besar itu tidak jelas. Termasuk yang tidak jelas itu ketika seseorang menemukan sesuatu, ini halal apa haram, itu kan tidak jelas. Termasuk ya, karena Rasulullah SAW pernah menemukan sebutir kurma, hampir saja beliau makan, lalu beliau tidak jadi makannya karena khawatir ini jangan-jangan kurma haram untuk aku makan, atau ini jangan-jangan kurma sedekah zakat, padahal Rasulullah haram untuk memakan zakat. Maka ini kan tidak jelas. Di sini yang disebutkan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, barang siapa yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak jelas, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kenapa? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjatuh atau dia terjerumus pada barang-barang syubhat, dikhawatirkan dia terjerumus pada sesuatu yang haram. Maka Rasulullah kemudian memberikan contoh, kalau haulal hima yushiku ayyaqa'a fi, seperti orang yang menggembala-gembala di sekitar tempat yang ada batasannya. Jadi kalau ada ladang rumput, kemudian dibatasi, di sini boleh, tapi dibatasi tidak boleh. Khawatir kalau dekat dengan batas itu akhirnya juga melompat. Padahal ini sudah jelas sampai sini, tidak boleh melewati batas ini. Tapi karena terlalu dekat dengan batasnya itu, dikhawatirkan dia pun akhirnya nabrak batasan itu. Jadi akhirnya apa arti dari hadis ini? Ya berhati-hati terhadap, kalau sudah meragukan ya sudah. Atau kemudian para sebagian ulama mengatakan, jika seseorang pada sesuatu yang tidak jelas haramnya dia betul-betul menghindar, apalagi pada sesuatu yang jelas-jelas haram. Yang ini haram apa anda aja tidak mau, apalagi sudah jelas-jelas haram. Nah, sebagian orang malah terbalik. Ya, jangankan yang tidak jelas, yang haram pun mau, itu malah terbalik. Padahal jelas-jelas haram tetap saja. Kemudian masyaallah muslimin rahimahullah, ala wa inna himallah maharimu, dan hima, jadi sesuatu yang ada batas larangan itu adalah hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadal jasadu kullu. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang jika baik maka akan baik seluruh badan, jika rusak seluruh badan. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Maka para ulama mengatakan hati itu adalah raja bagi tubuh kita. Hati itu adalah raja, sedangkan anggota tubuh adalah rakyatnya. Jika hatinya baik, maka rakyatnya akan bergerak pada kebaikan. Jika rajanya baik, maka dia akan mengarahkan, memerintahkan rakyatnya pada kebaikan, mencegah dan menghalangi rakyatnya dari keburukan. Tapi kalau rajanya rusak, maka dia akan mengarahkan rakyatnya pada kerusakan,
dan tidak mencegah rakyatnya dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Dan raja itu adalah hati dalam diri manusia. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan ta'is abdud dinar wal dirham wal qatifah. Celakalah hamba-hamba dinar, dirham, qatifah, hamba-hamba dunia, baik berupa uang, dinar, dirham, sandang, pangan, harta benda. Celakalah hamba dunia. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana jika manusia yang seharusnya jadi raja dan harta itu hanya budak, tapi kemudian si budak ini menjadi raja dan rajanya malah diperbudak. Betapa bahayanya itu. In utiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika dia mendapatkan harta itu dia suka atau ridha, dan jika tidak dia pun tidak ridha. Ini hadis termasuk bagian dalam bai'ah. Seseorang yang membaiat seorang pemimpin hanya karena ingin dapat dunia. Kalau dia dapat dunia, dia bersuka. Dan jika tidak dapat, dia pun murka. Jadi urusannya hanya urusan dunia, sehingga disebut dengan hamba dunia. Apapun ukurannya adalah harta. Segala sesuatu ukurannya harta. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib au abiru sabil, seperti orang asing atau seorang pengembara. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika kita ya, anggaplah kita di suatu tempat yang di situ kita orang asing, kita orang sini, anggaplah ya, gampang contoh saja, kita orang Situbondo, nyaman di Situbondo, keluarga di sini, harta di sini, sawah ladang di sini, semua nikmat di sini. Suatu saat kita ke suatu tempat dan di situ kita menjadi orang asing. Kira-kira di otak kita itu mau berlama-lama di situ apa enggak? Ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, kita sudah pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena itu bukan tempat kita. Di sana itu kita sebentar dan kita akan kembali lagi ke tempat asal kita. Dan orang asing, ketika kita menjadi orang asing di suatu tempat, maka kita menjadi orang yang berhati-hati. Takut ini, membawa barang pun juga tidak perlu banyak-banyak, cukuplah secukupnya saja, karena ada khawatir, ada takut. Beda ketika kita berada di tempat kita dan kita merasa aman. Dan itulah kita ini di dunia, bahwa ini bukan tempat kita. Maka dalam ilmu disebutkan dunia itu seperti penjara bagi orang beriman. Artinya apa? Ya, senikmat-nikmat penjara tidak ada orang yang mau berlama-lama di sana. Penjara itu ada loh orang yang hidupnya itu nikmat. Mungkin dia karena dulunya seorang punya jabatan. Di penjara itu dia punya perlakuan khusus. Apa? Karena berita itu yang kamarnya juga berasin. Apalagi fasilitas penuh. Tapi apa dia pengen berlama-lama di sana? Enggak juga. Kenapa? Karena dia merasa ada tempat yang lebih nyaman daripada penjara, senyaman apapun penjara itu. Maka orang beriman di dunia itu seperti itu. Tidak akan mempertahankan dunia habis-habisan. Kenapa? Karena merasa ada tempat yang lebih baik setelah hidup di dunia ini. Ini maka pada akhirnya Ibnu Umar ketika
mendengar itu atau berdasarkan dengan hadis itu, dia mengatakan idza amsayta fala tantadhiris shalah. Kalau sudah sore jangan nunggu pagi. Wa idza amsayta fala tantadhiril masa. Kalau sudah pagi jangan nunggu sore. Maknanya kalau kita bisa melakukan kebaikan sekarang, jangan bilang nanti saja. Jangan bilang besok saja. Kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan saja. Tidak usah nanti saja, besok saja. Besok apalagi besok rusak. Padahal bisa kita lakukan sekarang. Masyaallah muslimin rahimahullah, karena kadang-kadang seseorang akhirnya kehilangan pahala besar gara-gara menunda. Akhirnya besoknya tidak jadi. Atau sudah nanti saja, ternyata nanti tidak jadi. Padahal kalau dilakukan pada waktu itu dia bisa. Ini beda dengan orang yang belum mampu dan berniat ya. Biasanya kita sekarang belum mampu melakukan, lalu kita berniat kalau saya punya harta sama begini itu boleh. Tapi ketika kita mampu melakukan sekarang, jangan bilang nanti saja. Itu termasuk tulul aman, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu menganggap antara dia dan mati masih jauh. Padahal kematian tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya. Waktu sihatika min sihatika lisaqamika ayatika limautika, dan alhamdulillah manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Jadi ketika sehat lakukan, karena nanti kalau sudah sakit tidak bisa melakukan. Dan dari hidupmu untuk matimu, ya sebelum mati lakukanlah, supaya ketika kematian datang maka pahala dari amal itu sudah cukup ya, banyak amal kebaikan yang didapat atau pahala kebaikan didapat dari amal ketika masih hidup. Dan diperingatkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Ini terutama pada tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, apalagi dalam urusan ibadah. Jadi kalau bisa kita ini betul-betul menjadi muslim, ya muslim dengan jati diri muslim. Satu contoh saja ya. Jadi seseorang itu ketika memiliki idola, maka orang ini akan melakukan sesuatu dengan mencontoh idolanya. Seorang punya idola A, maka ini pengidola ini dia akan meniru cara jalannya, meniru pakaiannya, meniru gaya rambutnya, meniru cara bicaranya. Pokoknya seorang akan mencontoh yang diidolakan. Dulu pernah ada seorang pemain bola dengan gaya rambut khusus. Apa itu gaya rambut itu? Itu pengidolanya itu potong rambut persis seperti pemain bola ini. Kenapa? Karena mengidolakan. Dan kita ini mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengidolakan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kita mengidolakan orang-orang saleh. Maka seharusnya kita ini bukan meniru di luar mereka, apalagi sampai dikatakan tasyabbuh dengan orang kafir. Kita mengidolakan orang-orang saleh, kita mengidolakan Nabi, kita mengidolakan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara hidup kita, cara berekonomi kita, cara berbicara kita, ya kita niru mereka. Maka di sini dikatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sudah termasuk bagian dari kaum itu. Dan dalam riwayat berikutnya Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ghulam ihfadillah yahfazka, wahai anak muda, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu.
Ihfazillah tajidhu tujahaka, jaga Allah, aku akan mendapati Allah berada di depanmu. Maknanya jagalah perintah dan larangan Allah, jagalah dirimu untuk tetap melakukan perintah Allah, jagalah dirimu dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi menjaga. Maka di surah Al-Mu'minun di ayat ke-9 itu sholat dengan kalimat menjaga. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, orang yang menjaga. Artinya apa? Yang menjaga ruku'nya, menjaga sujudnya, kontinu, ajak, itu menjaga. Menjaga Allah artinya apa? Terus berusaha untuk ajak melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jika itu kamu lakukan, Allah pun menjaga. Pertolongan Allah akan datang dari depanmu, tidak jauh dari kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika meminta bantuan, fasta'in billah, mintalah bantuan dari Allah. Akan dalam riwayat lain dikatakan, ishad fid dunya yuhibbukallah, maka zuhudlah kamu dari dunia ini, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah dari apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan menyukaimu. Sabda ini jawaban Nabi dari pertanyaan, ya Rasulullah duldani ala amalin idza amiltu habbani Allah wa habbani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jika perbuatan itu aku lakukan, maka Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Jadi dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Apa? Zuhud. Zuhud terhadap dunia, maka Allah mencintai. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia pun akan menyukai. Jelas muslimin rahimahullah, dari awal tadi masalah kita berhati-hati dari barang syubhat, apalagi dari yang haram, tidak menjadikan harta benda sebagai tuan yang harus diikuti segala kemauannya, atau untuk mendapatkan harta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kemudian diarahkan kepada kita agar kita ini menjadi orang yang merasa bahwa kita ini hanya seperti orang asing atau pengembara. Dan semua itu masalah muslimin rahimahullah adalah mengarahkan agar kita tidak menjadi hamba dunia, agar kita menjadikan dunia ini sebagai sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, mereka itu mencari dunia untuk kebahagiaan dunia. Tapi kita yang percaya kepada akhirat, kita mencari dunia untuk kebahagiaan akhirat. Semakin banyak Allah mengamanatkan dunia kepada kita, maka semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya pada akhirat, mereka dapat dunia untuk dunia lagi, untuk kesenangan dunia, dan begitu seterusnya. Lalu di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafif. Dan Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Ini hadis dari Abu Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sekitar akhir khilafah Utsman itu terjadi pergolakan politik. Jadi seperti ada perebutan atau orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia justru menyendiri dengan hewan gembalaannya di tengah padang yang jauh.
Maka putranya kemudian mengatakan, ini orang di kota sedang terjadi begini, kenapa engkau malah di sini, malah menjauh, malah menyepi? Maka Sa'ad mengatakan, sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul 'abdal taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba bertakwa, berkecukupan dan tersembunyi. Pada masalah tersembunyi ini, maka syarah hadis menjadi banyak. Bukan berarti seseorang harus menyembunyikan diri, tapi berlari dari keramaian ketika terjadi zaman fitnah itu lebih baik. Lebih untuk menghindarkan dari fitnah dunia. Atau yang kedua, bahwa dengan menyendiri itu keikhlasan itu lebih bisa dijalin. Orang yang beribadah dengan sendiri, maka di antara 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya adalah seseorang yang dalam kesendiriannya mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Jadi bukan berarti diperintah untuk menyendiri, tidak mau berhubungan dengan orang lain ya. Tetapi masyarakat muslimin rahimahullah, bahwa menyendiri ketika terjadi fitnah, pada nanti akan ada zaman fitnah, seorang yang menyendiri akan lebih aman dari fitnah dunia yang akan menimpa agamanya. Atau bahwa dengan menyendiri itu keikhlasan lebih bisa dijamin daripada ketika melakukannya di depan banyak orang. Yang ketiga, mungkin dengan sendiri ketika tidak banyak orang, kesempatan beribadah itu menjadi tidak terganggu. Jadi ada banyak penjelasan. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, dan Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda telah bagus Islam seseorang ketika dia mampu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kita ulang ya, jangankan yang haram, yang halal pun ditinggal kalau tidak ada manfaatnya. Karena bisa jadi seseorang meninggalkan sesuatu itu bukan karena haram, ini boleh, cuma tidak ada manfaatnya, tinggal saja. Sudah. Atau ada sesuatu yang ditinggalkan karena mengejar manfaat yang lebih besar, padahal hukumnya boleh. Jadi orang beriman, orang yang Islamnya bagus itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram. Yang halal tidak ada manfaatnya ditinggal meskipun haram. Di dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang paling menjauhkan diri perbuatan yang sia-sia, minal af'ali wal aqwal, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Jadi bicara itu kalau tidak ada gunanya tidak usah, termasuk HP itu. Kalau memang ada manfaatnya silahkan, kalau tidak usah. Kita kalau mau share itu, mau menyebarkan berita, coba pikir ada manfaatnya itu. Tidak ada manfaatnya, buat apa? Apalagi barang dosa kok di-share. Nanti dia nanggung dosa berapa yang baca, apalagi yang baca kemudian ikut melakukan. Alhamdulillah. Jadi apalagi Tuhan ada, jangan jadi agen hoax. Depan perintah tidak penuh disebut, bukan tapi manfaat. Dan masyarakat muslimin rahimahullah, kita lanjut sampai pada penutup bab ini. Mala abnu adam wi'an syarran min batan, dan Rasulullah mengatakan tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam yang lebih jelek melebihi perut. Jadi perut itu maka di dalam riwayat selengkapnya, jika seseorang memang makan, cukuplah makan itu bisa menegakkan tulang ini, tulang belakang ya. Kalau orang makan asal sudah bisa begini, sudah bisa kan, sudahlah berhenti. Kalau mau nambah boleh, tapi syaratnya dibatasi sepertiga makanan, sepertiga
minuman sepertiga nafas, lebih dari itu jangan. Maka makan itu kalau bisa berhenti sebelum kenyang. Bisa enggak? Makan tidak makan kecuali sudah lapar itu bisa kita. Makan nunggu lapar itu bisa. Tapi berhenti sebelum kenyang itu lain. Enak gratis. Wah, nambah. Jadi kalau bisa, kalau harus nambah boleh sampai kenyang, boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kekenyangan, itu tidak boleh. Jadi kalau bisa sebelum kenyang berhenti, kalau nambah ya kenyang sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga nafas. Yang tidak boleh apa? Lebih dari itu, namanya kekenyangan sampai bunyi itu, gitu ya. Dan dua hadis berikutnya bahwa kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu berpotensi untuk melakukan perbuatan salah. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat. Maka perbanyaklah taubat. Rasulullah bertaubat 1 hari sampai 100 kali. Hadis terakhir berkaitan dengan bab ini adalah as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah dan sedikit yang melakukannya. Dia cuma tetap kita ingatkan hadisnya kan, barang siapa yang tidak mampu berbicara baik maka diamlah. Fal yakul khairan, bicaralah baik atau diam. Pilihannya bicara ya. Jadi diam itu pilihan kedua. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, itu pilihan nomor 1. Kalau tidak mampu bicara baik, baru diam. Jadi diam itu ketika kita tidak bisa bicara baik. Selama kita bicara baik, ya bicara saja. Bicara baik kan termasuk zikir ya. Nah, kalau kita bisa diam dengan membaca Allah Akbar, kenapa diam? Ya, lebih baik mengucapkan daripada kita diam. Ada orang kita bisa nasihati, lebih baik menasihati daripada diam. Mungkin kita bisa menasihati. Jadi kok sampai tidak nasihati itu diam lebih utama? Tidak, lebih utama bicara. Kalau tidak bisa bicara baik, baru kemudian diam. Insya Allah kita lanjutkan pada bab berikutnya di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.